Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul bentuk-bentuk gejala jiwa manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama saya sendiri Resti Ramadhani, yang kedua Nur Wahida, yang ketiga Wardayanti, yang keempat Siti Maimunah, dan yang kelima Reski. Untuk mengenal dunia sekitar dengan menggunakan alat indera. Dan ada pun sudut pandang pengamatan. Yang pertama sudut pandang ruang, yang kedua sudut pandang waktu, dan yang ketiga sudut pandang arti. Perbedaan pengamatan dan persepsi. Yang pertama, dari sudut pandang tertentu ketika kita mengamati perilaku akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk. Yang kedua, persepsi pada seseorang akan mempengaruhi bagaimana perilaku orang tersebut. Yang mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materi yang menjadi pembahasan dari awal, yakni mengenai penginderaan atau sensasi dan persepsi. Pertama, penginderaan atau sensasi adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indera manusia. Kedua, persepsi adalah proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasikan stimulus oleh otak yang masuk dalam otak indera. Ketiga, suatu stimulus akan berhasil untuk diindera jika memenuhi syarat, yaitu pertama, ukuran stimulus yang cukup besar untuk diindera. Kedua, alat indera kita sehat. Ketiga, adanya perhatian manusia untuk mengamati stimulus di sekitarnya. Sekian. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, saya Wardayanti, pemateri ketiga ingin membahas tentang memori. Yang pertama, saya ingin membahas tentang pengertian memori. Pengertian memori adalah kemampuan untuk memasukkan atau menyimpan dan memunculkan kembali yang kita terima. Sedangkan menurut Bimo Walgito, memori adalah aktivitas yang berhubungan dengan masa lalu. Selanjutnya, macam-macam memori. Yang pertama yaitu memori jangka pendek. Yang kedua, memori kerja. Dan yang ketiga, memori jangka panjang. Sekian, saya lanjutkan untuk materi keempat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat mengenai berpikir. Berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transportasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Adapun komponen pokok berpikir diantaranya yaitu yang pertama aktivitas kognitif, yang kedua proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan dalam sistem kognitif, dan yang ketiga diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Adapun jenis-jenis berpikir, yang pertama yaitu berpikir otak kiri, diantaranya hal-hal yang berurutan, detail ke global, membaca berdasarkan fonetik, dan fokus pada internal. Yang kedua, berpikir otak kanan, diantaranya bersifat acak, global ke detail, membaca menyeluruh, dan bentuk berupa gambar dan grafik. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Reski dengan NIM 190101090 yang akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu berpikir kreatif. Kreativitas adalah kemampuan mental yang khas pada manusia yang melahirkan pengungkapan yang unik
berbeda, orsinil, baru, indah, efisien, tepat sasaran, dan tepat guna. Ciri-ciri kreativitas. Rhodes menyebut 4 ciri kreativitas sebagai 4Ps creativity atau 4P, yaitu yang pertama, person, keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan. Yang kedua, proses kelancaran, fleksibilitas, dan orisinilitas dalam berpikir. Yang ketiga, pres, situasi kehidupan dan lingkungan sosial yang memberikan kemudahan dan dorongan untuk menampilkan tindakan kreatif. Yang terakhir, produk atau kemampuan menghasilkan karya yang baru, orisinil dan bermakna bagi individu dan lingkungannya. Selanjutnya, peran inteligensi dalam keberhasilan belajar. Anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi belum tentu memiliki kehidupan yang sukses dan menyenangkan. Daniel Goleman mengatakan setinggi-tingginya IQ seseorang hanya menyumbangkan kira-kira 20% terhadap kesuksesan seseorang, sedangkan 80% diisi oleh faktor lain. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa IQ turut mempengaruhi prestasi belajar, tapi bukan satu-satunya prediktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Dan peran emosi dan motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, emosi membantu mempercepat atau memperlambat proses pembelajaran. Yang kedua, emosi membantu proses pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dan yang ketiga, hasil penelitian Goleman bahwa tanpa keterlibatan emosi, kegiatan saraf otak kurang mampu merekatkan pelajaran dalam ingatan. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan dan negatif atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh dalam proses dan hasil belajar. Baiklah, itu tadi hasil pemaparan dari kelompok 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat video pembelajaran yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.